Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Sangkrah pada tanggal 31 Agustus tahun 2022 dengan tema 3T, takut tapi taat. Sebelum mendengarkan firman pada hari ini, mari kita berdoa untuk meminta pernyataan Roh Kudus agar kita dapat memahami dan juga mengerti firman yang kami dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan juga berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh disapa melalui renungan pada hari ini. Kiranya kami juga dapat mengerti ya Tuhan, agar kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami juga memahami isi firman, dan juga berkatilah hamba-Mu yang lemah ini dalam menyampaikan firman Tuhan, agar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman pada hari ini terambil dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat 39 sampai 46. Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat 39 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, kita bisa membayangkan bagaimana perasaannya apabila kita berada di tengah-tengah situasi perang yang berkecamuk. Kita lari dikejar-kejar oleh musuh yang bahkan ingin mau membunuh kita dan menangkap kita. Bagaimana respon pertama kita, saudara-saudara sekalian? Pastinya ketika kita di posisi itu, kita akan merasakan takut yang amat mendalam. Bahkan kita takut untuk mati di tangan musuh. Bahkan tidak sedikit yang memilih untuk melarikan diri. Bahkan meninggalkan teman-temannya. Yang penting dirinya selamat. Akan tetapi Bapak Ibu, perasaan takut itu adalah perasaan yang wajar. Ketika kita merasakan cemas, ketika merasakan gundah, ataupun situasi di mana kita khawatir, tidak tenang, ataupun gelisah. Dan ketakutan bukanlah sesuatu yang memalukan, saudara-saudara. Misalnya ketika kita khawatir, kita kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita sayang, bahkan kita takut untuk jatuh miskin. Hal-hal seperti inilah yang kadang membuat kita merasa cemas dan juga takut. Bahkan ketika kita ketakutan, seringkali kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan inginkan dari diriku ini? Kalau bahasa gaulnya Bapak Ibu, kira-kira Tuhan apa sih yang kamu mau dari aku? Bahkan ketika kita sedang merasa takut, ataupun kita di titik terendah, seringkali kita bertanya, kok bisa ya Tuhan seperti ini? Kok kenapa aku ya? Kok bisa ya ini terjadi di dalam hidupku? Oleh sebab itu, ketika kita merasakan ketakutan, yang menjadi penting adalah bagaimana respon kita selanjutnya terhadap ketakutan itu.
Apakah kita akan menghindari atau justru kita akan belajar untuk menghadapinya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, respon perasaan terhadap takut yang seringkali kita rasakan ini juga yang dirasakan oleh Yesus di dalam Taman Getsemani pada malam hari sebelum ia ditangkap oleh para pemuka-pemuka Yahudi yang dituntun oleh Yudas. Sehingga Yesus merasakan ketakutan yang amat dalam. Dan dalam bacaan perikop kita pada hari ini, Bapak Ibu, mengandung dimensi Minggu Sengsara yang mengisahkan penderitaan atau kehidupan Yesus dari kematian hingga penyalipan. Dan kita akan melihat dalam dimensi Minggu Sengsara yang mengisahkan tentang kehidupan Yesus menjelang kematiannya malam sebelum ia ditangkap. Di mana ketika berada di Bukit Zaitun, dia bersama para murid-muridnya. Di dalam Injil Lukas ini, Bapak Ibu, jika kita baca baik-baik gitu ya, tidak dikatakan bahwa Yesus menyebutkan mengajak siapa saja. Tetapi jika kita melihat Injil Markus, dijelaskan bahwa Yesus mengajak 3 muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, untuk menemaninya untuk berjaga-jaga saat dia sedang berdoa. Sehingga di dalam ayat 42 Bapak Ibu dikatakan, di dalam ketakutannya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Yesus sampai berdoa sedemikian rupa? Kiasan tentang cawan ini ternyata juga seringkali dipakai di dalam Alkitab untuk menyatakan nasib baik atau nasib yang menggembirakan. Tetapi cawan yang dimaksudkan dalam ayat 42 ini ingin menggambarkan bahwa bukan nasib baik yang Yesus dapat, melainkan nasib yang pahit. Karena itu Yesus datang ke Bukit Zaitun bersama para murid untuk berdoa kepada Allah, kepada Bapa. Sebab Yesus tahu betul, Bapak Ibu, apa yang sedang menantinya di depan sana. Bisa saudara-saudara bayangkan, ketika kita diberikan sebuah tugas, diberikan sebuah tanggung jawab, tetapi kita tahu resikonya, apa yang menanti di depan sana. Kira-kira apakah kita masih mau mengambilnya? Ketika kita tahu tugas itu tidak menguntungkan kita, justru merugikan kita, bahkan kita tahu resikonya, apakah kita masih mau mengambil tugas tersebut? Akan tetapi Bapak Ibu, belum tentu orang-orang akan mengambil tugas tersebut. Sebab dirasa merugikan diri sendiri. Tetapi berbeda dengan Yesus yang mau mengambil resiko itu. Perkataan sebagaimana biasa di dalam ayat 39 ingin memperlihatkan kita bahwa Yesus tidak mencoba melarikan diri atau menyembunyikan diri. Sebab sebagaimana biasa Yesus berdoa, artinya ia justru pergi ke tempat yang justru diketahui oleh Yudas, muridnya. Sehingga bisa kita bayangkan Bapak Ibu, mungkin bisa saja Yesus memilih tempat yang mungkin Yudas tidak tahu. Tetapi kata sebagaimana biasa menandakan bahwa Yesus tidak melarikan diri atau menyembunyikan dirinya. Karena itu dari perikop ini kita dapat melihat bahwa Yesus sebagai anak manusia yang bahkan dapat melakukan berbagai mukjizat juga pernah merasakan yang namanya rasa ketakutan. Bahkan digambarkan sekalipun seorang malaikat datang untuk memberikan kekuatan. Akan tetapi ternyata pergumulan Yesus tidak berhenti. Dan sebaliknya, di dalam ayat 44 pergumulan yang menjadi pergumulan yang mati-matian. Dan dikatakan ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Kata ketakutan dalam ayat ini jika melihat bahasa aslinya Bapak Ibu, maka dapat berarti juga ketakutan ataupun kecemasan yang luar biasa. Bahkan mungkin pergumulan Yesus di Taman Getsemani ini merupakan krisis yang paling hebat yang pernah Yesus rasakan di dalam hidupnya. Selain itu kata bersungguh-sungguh berdoa dalam ayat ini juga ingin memperlihatkan bahwa Yesus tidak hanya berdoa cuma satu kali. Jika kita lihat dalam Injil Matius ataupun Injil Markus,
bahwa dikatakan Yesus sampai berdoa sebanyak 3 kali. Bahkan dia sampai membangunkan muridnya sebanyak 3 kali. Dan untuk menggambarkan penderitaan atau pergumulan itu, Injil Lukas juga ingin memperlihatkan bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan hal ini tidak lain karena terdapat bayang-bayang salib, Bapak Ibu, yang menghantui Yesus. Salib adalah suatu hukuman yang paling menghinakan yang biasa dialami oleh para penjahat. Dan Yesus tahu betul apa yang ia jalani. Ia akan merasakan penyalipan. Bahkan ia akan disesah. Dia akan dihukum. Bahkan yang lebih menyedihkannya, Bapak Ibu, Yesus akan ditinggal oleh murid-murid kesayangannya. Bahkan dia diolok-olok oleh orang yang dia sembuhkan. Bahkan yang mengikuti pengajarannya selama ini. Oleh karena itu Yesus tahu betul ketika dia meminta kepada Bapa yang mengutus dia. Maka Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Jika kita lihat ini adalah suatu titik balik yang sangat hebat dalam kehidupan Yesus, Bapak Ibu. Ia sebenarnya dapat saja berbalik. Ia sebenarnya dapat saja menolak salib itu. Bahkan di antara kita siapa yang mau mati dengan cepat? Akan tetapi rasa takut yang dialami Yesus tidak menghalangi relasi dia dengan Bapa. Sebab bagi Yesus kehendak Bapa lebih penting daripada apapun. Karena itu Yesus memilih untuk tidak lari. Dia tidak menghindar. Justru ia tetap menjalankan peristiwa karya keselamatan walaupun itu sangat menyakitkan dirinya. Karena itu di dalam ketakutan dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa yang mengutus dia. Dan Yesus berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Artinya apa, Bapak Ibu? Yesus tidak mengandalkan dirinya sendiri, melainkan dia menyerahkan dirinya seutuhnya, seturut pada kehendak Allah. Karena itu Yesus yang bangkit dari doanya seakan-akan sudah siap untuk menyerahkan dirinya. Bahkan seakan-akan dia keluar sebagai pemenang. Akan tetapi Yesus yang mendapati para muridnya sedang tertidur karena duka cita. Duka cita dalam Injil Lukas ini ingin memperlihatkan kita bahwa sebagai pembaca kita jangan mengecam para murid. Atau kita istilahnya menghina para murid. Karena ketika gurunya sedang bersedih, sedang bergumul yang begitu dalam, kok bisa tega-teganya para murid tertidur? Oleh karena itu Bapak Ibu, Injil Lukas ingin memperlihatkan di dalam kelemahan para murid dengan segala tindakan ataupun ketidakpahaman mereka. Kita bisa melihat bahwa barangkali mereka juga sedikit merasakan apa yang Yesus rasakan. Sehingga mereka bukan hanya kelelahan secara fisik, tetapi juga kelelahan secara psikis dan juga mental. Sehingga membuat mereka menjadi tertidur. Akan tetapi Bapak Ibu, di tengah pergumulan Yesus tahu kelemahan para muridnya. Sehingga ketika dia membangunkannya, Yesus memberikan nasihat dan juga peringatan kepada para murid. Yesus berkata kepada mereka, "Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sebab masa pencobaan ini bukan hanya untuk Yesus saja, Bapak Ibu, tetapi juga untuk para murid. Sebab penangkapan dan penyalipan Yesus akan menyebabkan para murid menjadi kecewa dan juga kaget. Sebab Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh para murid. Yesus adalah Mesias yang diharapkan, Mesias yang dirindukan. Sebab bagi para murid, Yesus adalah juru selamat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Akan tetapi peringatan dan nasihat Yesus tentang berdoa mempunyai arti yang besar. Bahkan bukan cuma untuk saat ini, tetapi di masa kemudian. Yakni ketika orang-orang Kristen ditindas dan juga dianiaya. Sebab sebagaimana Yesus diperlakukan, demikian jugalah para pengikut-pengikutnya diperlakukan. Oleh sebab itu hanya dengan kekuatan doa sajalah kita dapat membuat diri kita berdiri tegak untuk bertekun dan bertahan di dalam iman. Sebagaimana Yesus yang mau berdoa dan Allah memberikan kekuatan kepada Yesus.
Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini apa yang membuat kita belajar? Apa yang kita renungkan melalui peristiwa Yesus bersama para murid di Bukit Zaitun? Untuk taat, Bapak Ibu, tidaklah mudah. Taat bukan berarti kita tidak akan menderita. Taat bukan berarti kita akan terbebas dari yang namanya penderitaan. Sebab mengikuti Yesus, ada salib yang harus kita pikul. Ada sebuah film Bapak Ibu yang berjudul Hacksaw Ridge. Dan film ini dirilis tahun 2016. Film ini mengisahkan seorang tokoh yang bernama Desmond Doss. Dia dibesarkan sebagai penganut gereja Masehi Advent hari ke-7. Yang menganut dan menguduskan hari Sabat. Dan yang menolak melakukan pembunuhan. Akan tetapi sebagai warga negara Amerika, dia memiliki keinginan dan kerinduan untuk membantu membela negaranya yang pada saat itu sedang berperang dengan Jepang. Desmond Doss menariknya Bapak Ibu, dia memiliki syarat. Yaitu dia mau ikut perang, tetapi dia tidak mau mengangkat senjata. Kedengarannya konyol ya Bapak Ibu ya. Mau berangkat perang, tapi tidak mau mengangkat senjata. Menariknya Desmond Doss tetap mempertahankan keyakinannya. Bahkan dia menolak mengangkat senjata. Sekalipun banyak perlakuan yang buruk yang dia terima. Dia difitnah, dia dibully. Bahkan dia dianggap pengecut, dianggap gila, atau dianggap aneh karena berbeda dari yang lainnya. Bahkan dia diperlakukan seperti layaknya penjahat. Tetapi dia tetap menjadi dirinya sendiri dan tidak berusaha untuk menyenangkan menjadi orang lain. Bahkan ketika dia dibujuk oleh atasannya atau oleh orang yang dia sayang, dia tetap menolak dan tetap taat dengan keyakinannya bahwa dia tidak akan pernah mengangkat senjata. Bagi Desmond Doss, taat adalah ketika kita dapat meyakini apa yang kita yakini. Dan Desmond Doss tetap taat menjalani panggilannya sebagai petugas medis. Bahkan ketika dia ketakutan, dia merasa mendengar suara Tuhan. Ketika di dalam peperangan Bapak Ibu, jika kita menonton filmnya, ketika teman-temannya lari, ketakutan, meninggalkan semua yang terluka, Desmond Doss hanya seorang diri yang masih tertinggal di sana. Dan dia bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari aku? Tetapi Tuhan dapat menjawabnya melalui orang-orang lain, melalui orang-orang terluka, melalui orang-orang sakit. Maka Desmond Doss mendengar teriakan teman-teman yang meminta pertolongan. Dan akhirnya Desmond Doss memutuskan untuk tetap tinggal dan menolong teman-temannya di sana. Sehingga dia menyerahkan dirinya sesuai turut kehendak Allah. Dia tahu Bapak Ibu, bahwa yang dia lakukan ini sangatlah berbahaya. Bahkan dapat merenggut nyawanya. Tetapi dalam menghadapi masa sulit, dia tidak lari tetapi tetap bergantung kepada Allah. Begitu juga dengan Yesus yang tetap taat. Mau menjalani panggilannya untuk menjalankan karya keselamatan yang diberikan oleh Allah. Ketika dia takut dan mau taat kepada Allah, maka Allah memberikan roh penghibur dan juga kekuatan kepada Yesus. Bahkan Allah mau tetap memberikan kita kesempatan-kesempatan baru. Ketika kita menghindari masalah yang mungkin kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Sekalipun kita telah melenceng ataupun salah dalam mengambil tindakan ataupun keputusan, tetapi Tuhan tetap mau memberikan kita kesempatan lagi dan lagi. Sehingga di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan kita, Tuhan akan selalu hadir bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ada satu kutipan yang menarik yang diucapkan oleh Desmond Doss ketika dia berangkat perang. Dia ingin menyelamatkan dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika orang lain hadir untuk membunuh, maka dia hadir untuk menyelamatkan. Begitu juga dengan Yesus. 3T. Takut tapi taat. Kiranya di tengah ketakutan dan pergumulan, kita dapat meneladani Yesus yang mau tetap taat dan berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya seturut kehendak Allah. Sehingga kita dapat dimampukan dan diberikan kesempatan yang baru oleh Allah. Sehingga kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita hanya mengandalkan dan bergantung kepada Allah yang empunya kehidupan. Amin.
saat teduh untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sapaan dan juga renungan pada hari ini yang boleh kami dengar. Kiranya melalui perenungan hari ini kami dapat belajar. Ketika kami takut, kami tidak melarikan diri atau menghindari masalah. Tetapi ketika kami takut, kami tetap taat. Kami mau tetap berserah dan juga berdoa hanya kepadamu saja. Sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami dapat bergantung dan berserah seturut kehendak Allah. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami anak-anak-Mu dalam menjalankan hari-hari kami, agar kami dapat menjalankan kehidupan kami dengan baik, dan kami dapat meneladani Yesus yang tetap mau berdoa dan taat akan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Amin.